Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Puspita Permata. Oke, di video kali ini aku masih bahas tentang healthy lifestyle, jadi tetap stay tune di channel aku. Oke, jadi di video ini aku masih tetap bahas tentang healthy lifestyle, tapi fokusnya di sini adalah food ya. Jadi seberapa powerful sih sebenarnya makanan itu untuk kesehatan kulit kita maupun kesehatan tubuh kita. Nah, di video ini aku bahas sedikit ilmiah, tapi nggak terlalu berat-berat banget bahasanya. Jadi di sini aku mau bahas tentang keseimbangan pH tubuh kamu, itu hubungannya sama kecantikan kulit kamu dan kesehatan tubuh kamu tuh apa sih? Nah, jadi di sini sebenarnya buat teman-teman yang pengen punya kulit yang bebas masalah, jadi misalnya timbul masalah jerawat tuh bebas bekas, maupun teman-teman yang pengen awet muda, sehat, berat badan tubuh kamu juga terkontrol, artinya juga seimbang, itu kan bisa lihat di video kali ini. Oke, jadi sebelum aku ngobrol terlalu jauh, terlalu panjang di video ini, jadi kita harus tahu prinsip dasarnya, prinsip utama untuk teman-teman yang mau menjaga kulit kalian bebas masalah dan berat badan kamu yang terkontrol. Kalian harus lihat prinsip, yaitu keseimbangan tubuh kamu itu antara pH basah maupun pH yang asam atau acidic. Nanti aku akan bahas lengkap di sini. Oke, jadi sebelumnya kita harus tahu dulu skala pH itu di range berapa sampai berapa. Jadi skala pH itu dari 0 sampai 14. Jadi skala pH total itu maksudnya di 14. Jadi kalau pH normal itu ada di 7. Oke, jadi pH tubuh kamu kalau di atas 7 itu artinya tubuh kamu terlalu basah, tapi kalau di bawah 7 artinya tubuh kamu terlalu acid. Jadi di pH normalnya atau di pH tubuh kamu di netral itu ada di angka 7. Dan perlu teman-teman tahu, semua makanan yang masuk ke dalam tubuh kamu, dari mulut kamu masuk ke dalam perut, itu mau acid maupun basah itu akan masuk ke dalam aliran darah tubuh kamu. Jadi jangan bayangin teman-teman makan masuk mulut terus dicerna sama tubuh kamu, diambil sari-sari makanannya terus keluar dalam bentuk kotoran, enggak. Jadi semua makanan baik basah maupun acid itu akan masuk ke dalam aliran darah tubuh kamu sendiri. Oke, jadi sekali lagi aku sampaikan sama teman-teman, jika poinnya teman-teman untuk mencapai kulit kalian lebih bersih, sehat, gak punya masalah, terus kesehatan kamu lebih improve, gak gampang capek, pokoknya lebih fit, itu artinya gimana, jadi fokusnya adalah, poinnya adalah gimana makanan itu terurai di dalam tubuh kamu. Jadi artinya kalau makanan yang lebih mudah dicerna sama tubuh itu sebenarnya efeknya lebih bagus sama tubuh dibandingkan makan makanan yang lebih susah dicerna sama tubuh. Bukan untuk menghindari, tapi untuk mengurangi dan perbanyak konsumsi makan makanan yang mudah dicerna sama tubuh kamu sendiri. Oke, jadi ini aku mau kasih ilustrasi sama teman-teman perbedaan jenis makanan yang acid itu seperti apa sih dan jenis makanan yang basah itu seperti apa sih. Oke, nah ini ilustrasinya yang pertama di sini adalah jeruk ya. Jadi contohnya adalah buah jeruk aja. Buah jeruk kalau kita bayangkan ya, jeruk rasanya asam. Berarti gak bagus untuk lambung katanya ya. Terus berarti itu bersifat asam. Padahal sebenarnya buah jeruk itu ketika ya memang rasanya asam, tapi ketika masuk di dalam tubuh kamu makan, kamu nikmatin, itu ternyata akan meninggalkan efek basah di dalam tubuh kamu. Nah, terus kalau contoh yang acid itu seperti kayak susu. Nah, produk susu atau dairy itu sepertinya basah sifatnya. Ketika belum kamu konsumsi sifatnya basah. Tapi ketika kamu sudah minum, kamu konsumsi susu, itu akan meninggalkan residu asam di dalam tubuh kamu. Dan ini berlaku juga untuk jenis-jenis makanan hewani karena dia juga bersifat asam untuk tubuh kamu. Oke, jadi teman-teman udah paham ya. Jadi ilustrasinya jenis makanan yang katanya atau kelihatannya acid, rasanya acid, ternyata dalam tubuh kamu basah, dan makanan yang kelihatannya basah ternyata masuk dalam tubuh kamu itu terlalu acid. Nanti aku akan kasih ilustrasi jenis-jenis contoh makanan yang tergolong acidic food itu seperti apa, dan makanan yang tergolong basah atau alkali itu seperti apa. Nanti aku kasih contohnya. Nah, dari tadi kan aku ngobrolin tentang masalah acid itu berarti buruk, gak sehat, gak bagus untuk tubuh dan mempengaruhi kulit kamu, cepet keriput dan lain-lain. Nah, sekarang aku mau kasih alurnya, ceritanya gimana sih makanan acid itu bisa berpengaruh ke dalam tubuh kamu maupun kesehatan kulit kamu. Nah, jadi di sini pertama-tama ketika tubuh kalian, tubuh teman-teman itu terlalu atau tergolong
acid. Jadi teman-teman sadar kalau aku udah banyak makan ini yang tergolong acid, berarti tubuh kamu terlalu acid. Itu sebenarnya tubuh kamu tuh sedang berjuang. Oke, jadi dengan cara tubuhmu itu luar biasa. Jadi dia tuh sudah tahu sinyal-sinyalnya kalau lagi nggak beres, tubuh kamu akan repair, akan perbaiki dengan caranya sendiri. Nah, jadi dengan cara ketika tubuh kamu mengalami kondisi asam yang sudah ada sinyal gak bagus, tubuh kamu tuh akan mencegah pH itu, tubuh kamu tuh akan berjuang untuk mencegah pH tubuh kamu tuh nggak terlalu turun. Jadi kalau acid itu kan artinya pH tubuh kamu akan turun ya, di bawah 7. Nah, dengan cara tubuh kamu mengorbankan jaringan ataupun organ-organ tubuh lainnya untuk melepaskan mineral alkali. Nah, mineral alkali itu adalah untuk menetralkan pH tubuh kamu yang turun tadi agar naik sedikit biar pH tubuh kamu jadi seimbang. Jadi pengorbanan tubuh kamu sendiri itu dengan melepaskan jaringan mineral alkali dari organ tubuh kamu lainnya. Nah, contoh dari mineral alkali itu seperti kayak kalsium, kalium, dan magnesium yang sebenarnya bisa untuk suplai tubuh kamu atau jaringan tubuh atau jaringan organ lainnya untuk kecantikan, untuk kesehatan kamu, itu terpaksa hilang karena untuk mensupport atau mensuplai pH tubuh kamu tuh biar kelihatan seimbang terus. Nah, sebenarnya nutrisi dari magnesium, kalsium maupun kalium itu penting banget, tapi karena dia terpaksa dihilangkan untuk memenuhi pH asam kamu tadi, terpaksa untuk kesehatan kulit kamu ataupun kesehatan kamu juga nggak dapet bagian, jadinya zero. Padahal kalian tahu ya kalau kalsium itu punya fungsi yaitu untuk memperkuat tulang dan membantu pertumbuhan tulang kamu lebih optimal. Tapi sayangnya kalau di sini suplainya kurang, artinya yang harus dikorbankan adalah kesehatan kamu. Dan kondisi acid itulah, kondisi asam yang berlebihan di dalam tubuh itulah yang menyebabkan berbagai macam penyakit atau masalah kesehatan kulit kamu, kayak gampang jerawatan, mulai muncul lingkar hitam di bawah mata, rambut atau kuku mulai rapuh, rusak, dan masalah kesehatan muncul lainnya itu karena kondisi tubuh kamu yang terlalu asam atau acid overload dan terpaksa harus mengorbankan organ tubuh lainnya untuk berusaha menetralkan pH tubuh kamu sehingga dalam kondisi normal. Jadi poinnya adalah tingkat pH di dalam tubuh kamu itu punya peranan yang sangat penting karena dia mengalir ke semua jaringan tubuh kamu dari otak, dari syaraf juga. Jadi itu kenapa pH tubuh, keasaman, kebasahan itu adalah pusat dari segala penyakit kamu tuh ada di tingkat pH kamu, mau di mana, mau di netral, mau di terlalu tinggi ataupun mau terlalu rendah. Tapi perlu teman-teman ingat, mineral alkali dari kandungan kalsium, kalium, magnesium itu kalau teman-teman penuhi. Kalau teman-teman juga nggak suplai dari mineral alkali, terus tubuh kamu dapat mineral alkali dari mana? Oke, jadi poin di video ini perlu teman-teman ingat, ini nggak membuat teman-teman harus menghindari makanan yang bersifat acidic sama sekali. Tapi perlu teman-teman ingat ketika teman-teman juga konsumsi makanan acidic, sebaiknya teman-teman juga imbangi atau kasih selingan sama makanan-makanan yang bersifat basa. Tujuannya apa sih? Tujuannya hanya untuk menetralkan agar pH kamu nggak terlalu tinggi sehingga terpaksa harus mengorbankan organ lain atau jaringan tubuh lain yang berjuang untuk menetralkan tubuh kamu. Jadi poinnya adalah di balancing aja. Ada satu rahasia lagi, kalau teman-teman rajin makan makanan yang tinggi produk alkali, teman-teman nggak cuma dapat kulit yang sehat bebas masalah, tapi berat badan kamu juga akan lebih terkontrol dan lebih seimbang. Kenapa? Karena ketika tubuh kamu dalam kondisi basah atau alkali, tubuh kamu akan lebih cepat nurun berat badan atau di berat badan yang seimbang. Ketika tubuh kamu mengalami kondisi acid atau terlalu asam, tubuh kamu cenderung akan susah untuk menurunkan berat badan. Bisa sih, cuman agak lebih lama dibandingkan ketika teman-teman yang rajin konsumsi makanan yang tinggi alkali. Dan solusinya di sini kita masuk di conclusion adalah perbanyak makan makanan atau usahakan makan makanan yang basah, tergolong basah sebanyak 80%, dan juga teman-teman bisa imbangi makan makanan yang mengandung acid itu sebanyak 20%. Karena satu-satunya makanan pembentuk residu basah itu hanya ada di buah sama sayur-sayuran. Oke teman-teman, jadi itu aja video yang mau aku sampaikan tentang masalah seputar tingkat pH dalam tubuh yang sebenarnya sangat berperan penting untuk kesehatan kulit kamu. Jadi buat teman-teman yang pengen punya kulit bersih, bebas masalah, nggak ada jerawat, awet muda, fit, gak gampang sakit-sakitan, kalian bisa capai itu dengan pola makan yang sehat dengan 80% rasio pembentuk makanan basah dan 20%
pembentuk makanan asid. Jadi nggak ngajakin teman-teman untuk menghindari makanan asid, tapi lebih diseimbangkan aja gitu. Semoga video yang aku sampaikan ini bermanfaat ya. Bye!